Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk kepada random variate continue yang ketiga, yaitu sebaran atau distribusi eksponensial. Nah, untuk fungsi distribusi eksponensial itu adalah fx sama dengan 1 per lambda E pangkat min X per lambda untuk nilai X besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan tak hingga. Dan di luar daripada ini, maka hasil nilai fx itu adalah 0. Sementara untuk menentukan CDF daripada fungsi eksponensial ini, karena ia merupakan fungsi kontinu, maka kita lakukan adalah integral dari 0 sampai tak hingga untuk 1 per X E pangkat min X per lambda dx. Nah, di sini pada fungsi distribusi eksponensial atau fungsi eksponensial, hubungan antara CDF dengan random number itu adalah X sama dengan lambda ln R. Nah, ln di sini ini adalah logaritma natural, di mana basisnya adalah bilangan natural atau E yang ada pada kalkulator kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada distribusi eksponensial ini, di mana dikatakan bahwa distribusi eksponensial berhubungan dengan rata-rata, waktu pelayanan atau T, kemudian tingkat pelayanan atau service rate, di sini kita lambangkan dengan lambda. Nah, hubungannya antara T dengan lambda itu adalah T di sini adalah waktu pelayanan sama dengan min 1 per lambda ln R. Ya. Nah, kemudian nilai T ini juga sama dengan mu E ln RR, ln R. Nah, sehingga mu E ini tidak lain adalah min 1 per lambda, yang artinya nilai rata-rata yang kita lambangkan dengan mu E sama dengan min 1 per lambda, di mana lambda itu adalah tingkat pelayanan atau service rate. Nah, untuk sebaran eksponensial atau distribusi eksponensial dapat kita hubungkan dengan sebaran gamma, di mana sebaran gamma itu tidak lain adalah kumulatif daripada waktu yang ada pada sebaran eksponensial. Sehingga hubungan antara sebaran eksponensial dengan sebaran gamma itu adalah TI sama dengan min mu E ln RI. Nah, di sini untuk sebaran gamma dilambangkan dengan huruf G, N, lambda. N ini nanti adalah banyaknya bilangan acak yang dibangkitkan, sedangkan lambda di sini adalah tingkat pelayanan atau service rate, itu sama dengan adalah sigma daripada TI, penjumlahan daripada semua waktu yang ada pada sebaran eksponensial, ya, atau di sini kita sebut juga dengan sigma daripada min mu E ln RI. Nah, di mana min mu E ln RI ini tak lain adalah TI, ya. Jadi sebaran gamma itu adalah penjumlahan daripada waktu yang ada pada sebaran eksponensial. Nah, di sini ada contoh soal, ya. Saya punya contoh soal. Pada suatu sentral telepon, ternyata distribusi penerimaan telepon adalah menyebar mengikuti distribusi eksponensial dengan tingkat pelayanan 0,1 menit. Setiap kali petugas melakukan pengecekan, maka diambil sampel sebanyak 20 kali dengan membangkitkan bilangan acak menggunakan metode multiplikatif RNG, yaitu Z0-nya sama dengan 12357, A sama dengan 173, M sama dengan 1237. Nah, di sini pertanyaannya, tentukanlah berapa lama waktu yang diperlukan bila dilakukan pengecekan secara berurutan. Nah, di sini ya pada soal sini udah diketahui bahwa sebarannya menyebar secara eksponensial. Penerimaan teleponnya menyebar distribusi eksponensial. Dan diketahui tingkat pelayanan 0,1 menit, berarti lambdanya sama dengan 0,1 menit
Nah, kalau lambdanya diketahui 0,1 menit, maka kita dapat menentukan nilai rata-rata yang tak lain adalah mu E sama dengan min 1 per lambda. Ya, min 1 per lambda seperti rumus kita tadi bahwa mu E itu adalah min 1 per lambda. Sehingga kita bisa mencari min 1 dibagi 0,1 adalah min 10 menit. Jadi kita ketahui lambda sama dengan 0,1 menit. Dengan begitu kita dapatkan mu E-nya min 10 menit. Nah, kemudian karena di sini yang ditanya adalah tentukan berapa lama waktu yang diperlukan bila dilakukan pengecekan secara berurutan, maka yang tak lain adalah kita mencari nilai penjumlahan daripada T1 sampai T20 karena dilakukan di sini pengambilan sampelnya sebanyak 20 kali. Ya, sehingga kita tak lain adalah menentukan sebaran gamma N-nya sama dengan 20, kemudian lambda 0,1 karena untuk gamma itu adalah simbolnya G dalam kurung N, lambda tutup kurung. Nah, N kita adalah 20, lambda kita adalah 0,1 seperti yang diketahui oleh soal. Nah, di sini adalah sama dengan sigma TI. TI-nya adalah T1 sampai T20. Artinya kita melakukan penjumlahan nilai T1 tambah T2 tambah T3 tambah T4 sampai T20. Nah, karena ia menyebar eksponensial, ya, maka untuk mencari nilai T1, T2 sampai seterusnya kita gunakan rumus ini. TI sama dengan min mu E ln RI. Nah, ini TI sama dengan min mu E ln RI. Nah, kita ketahui adalah min mu E-nya itu. Nah, ini kita ketahui min mu E-nya adalah min 10. Mu E-nya adalah min 10. Kita masukkan min di sini. Ln RI. Nah, kita tadi harus mencari dahulu nilai R1, R2 sampai R20 dengan nilai A, Z0, dan M yang sudah diketahui di soal. Nah, Z0 kita 12357, A kita sama dengan 173, M-nya adalah 1237. Nah, pertama kita hitung dulu Z1 dengan multiplikatif RNG, A kali Z0 mod M. A kita adalah 173, dikali dengan Z0 12357 mod 1237, kita dapatkan Z1-nya 225. Nah, setelah kita dapatkan Z1 225, kita bisa menentukan R1. R1 adalah Z1 dibagi M. Berarti 225 per 1237. Kita dapat 0,1818. Nah, setelah kita dapatkan R1 0,1818, kita tentukan berapa nilai T1. Ya, di sini TI, berarti I-nya mulai dari 1 sama dengan min 10. Ya, min 10 ln R1. Ln R1. Ln R1 0,1818. Nah, kita cari dulu ln 0,1818. Ini hasilnya adalah negatif. Nanti hasilnya kita kalikan dengan min 10. Ya, sehingga kita dapatkan 17,0484. Ini bisa Ananda hitung menggunakan kalkulator. Setelah kita cari T1, kita lanjut mencari Z2. Ya, Z2 itu adalah A kali Z1 mod M. Artinya nilai A 173 kita kali Z1, Z1 kita tadi 225, mod M. M kita 1237, kita peroleh Z2-nya 578. Nah, setelah kita peroleh Z2 578, kita bisa menentukan R2. R2 itu adalah Z2 dibagi M. Ini Ananda Bunda sudah biasa mengerjakan karena kita selalu mencari nilai R1, R2 sampai Rn berapa yang diinginkan oleh soal dengan memilih salah satu metode pembangkitan bilangan acak atau RNG ya. Nah, kalau di soal kita diminta adalah menggunakan multiplikatif RNG karena yang diketahui adalah nilai A, Z0 dan M sementara nilai C-nya tidak diketahui. Nah, setelah kita dapatkan R2 itu adalah 0,4672, kita masukkan ke nilai TI ya.
Sekarang I-nya berubah menjadi 2. T2 sama dengan min 10 ln R2. Berarti min 10 ln 0,4672. Kita cari ln 0,4672 dengan kalkulator. Nanti kita kalikan dengan min 10 sehingga kita peroleh 7,6099. Lanjut. Kita lanjutkan mencari Z3. Z3 kita adalah A kali Z2 mod M. Nah, kita ketahui bahwa nilai A ini 173, Z2 dari sini ya, langkah sebelumnya Z2 578 mod 1237 ya, kita dapatkan Z3 1034. Kemudian dari Z3 kita peroleh R3 kita 0,8358. Sehingga kita peroleh nantinya setelah kita dapatkan R3, kita cari T3 ya. T3 sama dengan min 10 ln R3. Nah, R3 kita ini kita ganti 0,8358 sehingga nanti yang dihitung adalah min 10 ln 0,8358. Ini kita hitung ln-nya ya, baru kita kali dengan 10 sehingga kita dapat 1,7936. Hal ini kita lanjutkan sama ya. Lanjut kita mencari Z4, kita peroleh R4, nanti kita cari T4 dengan cara yang sama ya, langkah-langkahnya sampai nanti kita menentukan sampai Z20 ya. Ini sudah saya hitung, nanti bisa dicek sendiri ya kebenarannya, mana yang ada salah nanti tolong diperbaiki ya. Nih, nah terakhir saya dapatkan Z20 itu adalah 8, R20 nya adalah 0,0064 sehingga T20 itu adalah sama dengan min 10 ln R20. Berarti min 10 ln 0,0064. Kita cari dulu ln 0,0064. Hasilnya kita kalikan dengan min 10. Nah, setelah kita dapatkan T1 sampai T20, maka kita cari sebaran gamma. Gamma itu adalah total daripada penjumlahan nilai TI atau sebaran eksponensial. Nah, di sini nanti kita jumlahkan T1, T2, T3, T4 sampai T20. Sehingga total waktu yang kita dapatkan, ini yang saya hitung adalah 5870,1591. Nah, silahkan nanti ini dikonversi ke tadi di soalnya diketahui dalam menit. Nanti bisa kita konversi ke dalam jam ya. Nih, bisa kita konversi ke dalam jam nantinya. Jadi kita nanti dapatkan adalah total waktu yang diperlukan untuk pengecekan secara berurutan untuk sampel sebanyak 20 kali itu nanti adalah 5870,1591 menit. Menit di sini jawabannya ya. Nah, saya rasa cukup untuk materi tentang random variate, fungsi distribusi eksponensial lalu dihubungkan dengan gamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.